menceritakan tentang penduduk Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Periode ini sangat penting karena tidak hanya membawa penderitaan bagi rakyat, tetapi juga menjadi salah satu langkah menuju kemerdekaan Indonesia. Supaya lebih mudah dipahami, aku membagi 3 fase, yaitu fase awal, fase konsolidasi, dan fase akhir. Nah, kita mulai di fase awal pada tahun 1942 sampai 1943. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Pasifik. Belanda kemudian menyerah melalui kapitulasi Kalijati. Setelah itu, Jepang langsung membubarkan pemerintah kolonial Belanda dan mulai menguasai Indonesia. Yang menarik, Jepang datang dengan membawa propaganda sebagai saudara tua bangsa Asia. Mereka seolah-olah ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Jepang juga mendekati tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta agar rakyat Indonesia mau bekerja sama. Namun sebenarnya tujuan utama Jepang adalah menguasai sumber daya alam Indonesia untuk kebutuhan perang mereka. Dan fase keduanya, konsolidasi pada tahun 1943-1944. Di fase ini Jepang mulai memperkuat kekuasaannya. Jika di awal terlihat baik, di fase ini mulai terlihat penindasan. Jepang membentuk berbagai organisasi seperti Putra dan Jawa Hokkai untuk mengontrol masyarakat. Selain itu, Jepang juga menerapkan kebijakan Romusa dan kerja paksa. Banyak rakyat dipaksa bekerja tanpa upah dan layak. Akibat kondisi masyarakat menjadi sangat sulit, banyak yang kelaparan, menderita, bahkan meninggal dunia. Fase ini dibilang sebagai fase paling berat bagi rakyat Indonesia. Dan terakhir, fase akhir pada tahun 1944 sampai 1945. Pada fase ini, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik, sehingga posisi mereka semakin melemah. Untuk mempertahankan dukungan rakyat, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Jepang juga membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Disinilah tokoh-tokoh Indonesia mulai aktif menyusun dasar negara dan merancang kemerdekaan. Selanjutnya kita masuk ke beberapa pertanyaan penting. Pertama, pertanyaannya bagaimana karakteristik tiap fase? Fase awal ditandai dengan propaganda dan pendekatan. Kedua, fase konsolidasi ditandai dengan eksploitasi dan kontrol ketat. Sedangkan fase terakhir ditandai dengan melemahkan Jepang dan persiapan kemerdekaan. Pertanyaan kedua, apa perbedaan Jepang dan Belanda? Jepang bersifat militeristik dan lebih keras. Mereka melakukan eksploitasi secara langsung seperti melalui Romusa. Sedangkan Belanda lebih birokratis dan sistematis, serta melakukan eksploitasi dalam jangka panjang tanpa melibatkan rakyat Indonesia dan pemerintah. Pertanyaan ketiga, bagaimana dampak sosial ekonomi? Dari segi sosial, banyak rakyat menderita dan menjadi korban Romusa. Dari segi ekonomi, terjadi kelangkaan bahan makan, inflasi, dan kemiskinan meningkat. Pertanyaan keempat, menjadi kesimpulannya, penduduk Jepang di Indonesia memang membawa banyak penderitaan, namun di sisi lain, periode ini juga membentuk jembatan penting menuju kemerdekaan Indonesia karena membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri menjadi negara merdeka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.